Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agenda Pembelajaran. Ya, pada part sebelumnya kita sudah bahas tentang container tag dan juga tag bersarang. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan non-container tag. Non-container tag di sini adalah tag yang tidak memiliki tag penutup. Jadi hanya tag pembuka saja, tidak menggunakan tag penutup seperti misalnya ini H1 ada tag pembuka, ada tag penutup. Begitu juga dengan tag P, ada tag pembuka dan tag penutup. Ini yang disebut sebagai container tag. Nah, kita akan coba lihat sekarang. Kita coba dengan non-container tag yang pertama. Di sini kita taruhkan tag BR. Nah, tag BR ini adalah salah satu tag non-container. Nah, jadi tidak ada tag penutupnya di sini. Kita lihat apa yang terjadi setelah kita tambahkan tag break di sini. Kita simpan perubahan. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah koma di sini, tulisan berikutnya turun ke baris baru. Ya, turun ke baris baru. Kenapa? Ini karena kita menambahkan tag break. Jadi tag break itu adalah tag yang fungsinya adalah untuk membuat baris baru, ya, membuat baris baru. Misalnya sekarang kita tambahkan di sini setelah assalamualaikum ini, tambahkan tag break, ya. Kemudian kita save, kita lihat hasilnya, ya ada 3 baris. Karena setelah tulisan assalamualaikum, di sini kita paksa tulisan berikutnya untuk berada atau berpindah ke baris yang baru. Ini adalah fungsi dari tag break. Dan ini adalah non-container tag. Jadi tidak ada tag penutupnya. Yang ada hanya tag pembuka saja. Jadi kalau kita hapus tag breaknya. Kemudian misalnya di sini kita enter. Jadi kelihatannya di sini tulisan selamat berjumpa ini ada di baris baru sepertinya. Kemudian misalnya yang ini kita enter lagi. Ya, kelihatannya ada di baris baru. Kemudian kita simpan coba perubahannya. Kita lihat hasilnya. Pada browser atau pada halaman web, tulisannya akan tetap seperti aturan paragraf. Jadi kalau paragraf itu sebelum dibuat paragraf baru, dia akan tetap berada di baris yang sama kalau memang dia tulisannya hanya sedikit seperti ini. Ya, tapi kalau tulisannya banyak mencapai batas kanan dari layar, tulisan pasti akan berpindah secara otomatis ke baris baru. Nah, jadi kita lihat di sini tanpa menggunakan tag break, maka tulisan akan tetap berada di baris yang sama karena dia berada di sebuah container tag. Kemudian contoh lain dari non-container tag ini adalah tag IMG. Ya, tag IMG itu tag untuk memasukkan atau menampilkan gambar di halaman web. Ya, gambarnya di mana? Apakah langsung dimasukkan ke dalam dokumen ini? Tidak, sebetulnya tidak. Jadi tag IMG itu hanya mengambil gambar di salah satu tempat yang sudah didefinisikan. Nah, misalnya di sini di project ini kita mendefinisikan, kita menyimpan gambar di dalam folder gambar. Di foldernya bernama folder gambar. Nah, di sini kita simpan gambarnya. Ya, di sini kita simpan gambarnya. Kita lihat di sini ada 3 gambar, ada bendera 1.png ya. Ini berekstensi PNG, kemudian bendera 2 itu berekstensi GIF, GIF, kemudian ada juga gambar yang ketiga adalah gambar logo.jpg. Jadi ada 3 ekstensi yang berbeda di sini, PNG, GIF, dan JPG. Nah, ketika memasukkan gambar kita harus tulis lengkap di sini beserta dengan ekstensinya. Jadi cara penggunaan tag IMG itu seperti ini. Misalnya di sini kita tambahkan di atas setelah H1 misalnya. Nah, jadi kita tambahkan kita
kita definisikan dulu. Ya, kita buat gambarnya di dalam tag P. Kemudian ini kita buat IMG SRC. Jadi di sini kita gunakan atribut SRC, source. Sumber gambar harus didefinisikan. Ya, karena ini kita mengambil gambar di suatu tempat. Jadi harus didefinisikan dulu sumbernya. IMG SRC sama dengan tanda petik 2. Kemudian kita definisikan di mana gambarnya akan diambil. Gambar itu akan diambil di dalam folder gambar. Tulis nama foldernya, slash, kemudian gambar yang mana yang akan diambil. Misalnya kita akan mengambil gambar GIF ini. Ya, gambar GIF. Jadi kita tulis gambar, nama gambarnya, maaf, bendera 2.gif. Jadi seperti itu. Baru kemudian tutup. Nah, tag IMG ini tidak dibuatkan tag penutup karena ini termasuk ke dalam non-container tag. Ya, kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada satu paragraf, ya. Kemudian dalam paragraf itu ada tag IMG. Ya, tag IMG itu fungsinya adalah untuk mengambil gambar dari suatu sumber. Dalam hal ini sumber gambarnya berada di dalam folder gambar. Jadi kalau teman-teman membuat nama folder, silakan buat nama foldernya bebas saja, tidak masalah. Yang penting gampang untuk ditulis, unik dan gampang untuk ditulis serta tidak menyulitkan seperti itu. Oke, kemudian nama gambar harus benar, ya persis sama seperti yang ada di dalam folder penyimpanan, termasuk juga ekstensinya juga harus benar. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Silakan untuk subscribe channel Legenda Pembelajaran supaya kita bisa belajar lebih lanjut di channel ini dengan konten-konten yang tentunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.